Mereka sudah bersama orang lain. Tapi kenapa kamu masih muncul dalam ingatannya? Mereka tertawa, menjalani hari, namun saat sendiri, hatinya terarah padamu. Ada seseorang yang sebenarnya masih sangat terikat padamu, meski dia berusaha menepis perasaannya sendiri. Tapi semakin dia menolak, semakin kuat rasa itu menyeruak. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Waspada, mereka yang terikat tak mampu mengabaikanmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Energi dari kartu Six of Cups memancarkan nuansa kerinduan yang dalam dan tulus terhadap masa lalu, sebuah masa di mana segala sesuatu terasa lebih sederhana, murni, dan penuh kehangatan. Dia seringkali terjebak dalam lautan memori yang membawanya kembali ke saat-saat di mana kalian berdua tertawa bersama tanpa beban, di mana setiap hari dipenuhi dengan keindahan yang tidak perlu diragukan lagi. Pikiran dan hati kecilnya kerap dihantui oleh bayangan akan momen-momen kecil yang mungkin terlihat sepele, seperti tawa kamu yang tulus, suara kamu yang lembut saat berbicara, atau tatapan mata kamu yang penuh arti dan pengertian saat kalian berdua sedang berbicara, atau hanya sekadar diam bersama. Hal-hal kecil tersebut kini menjadi kenangan yang terus berputar di pikirannya, seakan tidak pernah pudar, bahkan semakin memperkuat rasa rindu yang mendalam, dan keinginan untuk kembali ke masa itu, meskipun dia sadar bahwa waktu telah berjalan dan semuanya tidak bisa diulang lagi. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang pernah kalian miliki bersama. Sebuah ikatan yang terasa sangat istimewa dan unik, yang seakan-akan sulit untuk ditemukan kembali, bahkan di tengah hubungan yang sedang dia jalani saat ini yang terlihat sempurna dari luar, tetapi dalam hati dan jiwanya terasa kosong dan kekurangan sesuatu. Rasa kehilangan itu begitu nyata, dan dia merasa seolah-olah ada bagian dari dirinya yang belum lengkap, yang selalu mencari dan berharap akan kehadiranmu kembali, meskipun dia sendiri tidak tahu pasti apa yang sebenarnya dia cari atau harapkan. Kemunculan Four of Cups menambah kedalaman pada gambaran emosional ini, menunjukkan bahwa di tengah segala keberlimpahan pilihan dan stabilitas yang tampak dari luar, ada sebuah kekosongan yang menggerogoti hati dan jiwanya secara perlahan. Dia mungkin memiliki banyak opsi, atau sedang menjalani hubungan yang tampaknya berjalan baik, namun di dalam dirinya ada rasa kejenuhan yang menyelimuti, seperti menjalani hidup tanpa semangat dan tanpa gairah yang membara. Sesuatu yang dulu memberi makna dan warna dalam hidupnya, kini terasa hilang dan menguap begitu saja, meninggalkan kekosongan yang sulit diisi. Dalam keheningan malam dan saat-saat sendiri, dia seringkali bertanya-tanya dalam hati, mengapa aku masih teringat dia? Pertanyaan itu menghantui pikiran dan perasaannya, meskipun dia berusaha keras untuk menepis dan menyembunyikan rasa itu, pura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi, hati kecilnya yang jujur terus memanggil namamu, mengingatkan akan sesuatu yang pernah kalian bagikan, dan yang mungkin tidak akan pernah bisa dia lupakan sepenuhnya. Kartu Three of Swords membawa kita pada sebuah luka yang masih terbuka dan menganga dalam hati dan perasaannya. Luka yang mungkin dia timbulkan pada kamu, atau sebaliknya, luka yang dia rasakan karena ketidakmampuannya untuk jujur dan terbuka tentang perasaannya sendiri. Ini adalah bentuk patah hati yang belum pernah benar-benar sembuh, luka yang tersembunyi di balik senyum, dan penampilan luar yang tampak tenang dan biasa saja. Luka itu tidak terlihat oleh orang lain, tetapi dia membawanya kemanapun dia pergi, seperti beban yang terus melekat dan tidak pernah benar-benar hilang. Entah karena keputusan yang diambil sendiri, tekanan dari lingkungan sekitar, atau situasi dan keadaan yang memisahkan kalian, yang pasti adalah bahwa hatinya belum bisa menyembuhkan luka itu secara menyeluruh. Rasa sakit dan penyesalan yang tersembunyi itu terus menggerogoti perasaan dan pikirannya, membuatnya merasa terjebak dalam situasi yang sulit untuk diatasi, dan menyadari bahwa ada bagian dari dirinya yang belum mampu melepaskan dan melupakan masa lalu yang penuh kenangan itu. Sementara itu,
Energi dari Five of Swords menunjukkan bahwa dia tengah berada dalam konflik batin yang sangat kuat dan kompleks. Di satu sisi, dia merasa telah membuat pilihan tertentu, yang mungkin dianggap sebagai keputusan yang rasional dan terbaik pada waktu itu. Tetapi di sisi lain, dia mulai menyadari bahwa apa yang dianggap sebagai kemenangan atau keberhasilan itu sebenarnya justru membuatnya kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kamu dan hubungan yang pernah kalian bangun bersama. Dia merasa kalah secara batin dan emosional. Meskipun secara lahiriah dia terlihat tenang dan biasa saja. Namun di dalam hati dan pikirannya ada pergulatan yang hebat, sebuah perjuangan untuk menyatukan perasaan yang bertentangan. Ada perasaan bersalah yang mendalam, rindu yang terus membara, dan penyesalan yang tidak mampu dia ungkapkan secara terbuka kepada siapapun. Semua itu menciptakan sebuah konflik internal yang membuatnya merasa terjebak dan bingung antara keinginan untuk memperbaiki dan melupakan, serta rasa takut akan kehilangan yang semakin memperparah keadaan. Namun, di tengah segala kekacauan dan pergulatan batin tersebut, dia tidak hanya diam dan menyerah. Energi dari Eight of Pentacles menunjukkan bahwa dia mulai berusaha memperbaiki dirinya sendiri, membangun dan memperbaiki aspek-aspek kehidupan yang dulu mungkin membuat hubungan kalian menjadi sulit atau renggang. Dia mulai fokus dan berkomitmen untuk memperbaiki kualitas dirinya, memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang pernah ada, serta berusaha menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih mampu mencintai secara tulus. Dia menyadari bahwa dulu dia mungkin belum cukup matang, terlalu egois, atau kurang perhatian terhadap perasaan orang lain, termasuk perasaanmu. Kini, dia bertekad untuk menjadi seseorang yang lebih baik, yang mampu memberi dan menerima cinta dengan tulus. Salah satu alasan utama di balik perubahan ini, meskipun dia tidak mengungkapkannya secara langsung, adalah keinginannya yang mendalam untuk mendapatkan kesempatan kedua. Bukan hanya denganmu, tetapi juga untuk memperbaiki semua kesalahan dan kekhilafan yang pernah terjadi, agar tidak mengulangi lagi di masa depan. Akhirnya, kartu Page of Cups membawa kita pada gambaran perasaan yang lembut dan penuh harapan yang masih hidup di dalam hati dan jiwanya. Dia mungkin belum berani mengungkapkan perasaannya secara langsung, tapi dia ingin menyampaikan sesuatu yang sangat personal dan tulus, mungkin hanya lewat isyarat kecil atau sinyal halus. Bisa jadi dia akan mulai muncul kembali lewat pesan singkat, obrolan kecil di media sosial, atau bahkan melalui tindakan yang penuh makna tanpa harus mengucapkannya secara langsung. Dia tak berani bicara banyak karena takut jika suasana menjadi canggung atau menambah beban yang sudah ada. Tetapi tanda-tanda kecil itu adalah caranya mencoba mendekat dan mengirimkan sinyal bahwa dia masih peduli dan ingin tahu apakah kamu masih membuka hati untuknya. Dia ingin tahu apakah pintu hatimu masih terbuka atau semuanya sudah terlambat dan tidak bisa lagi diperbaiki. Yang pasti, energi dari kartu ini menunjukkan bahwa ada seseorang yang masih sangat sulit melepaskanmu sepenuhnya, meskipun dia telah menjalani kehidupan sendiri dan mencoba melanjutkan. Hatanya masih terikat dan terjaga dalam kenangan dan perasaan yang pernah kalian bagi bersama, dan sekarang semuanya bergantung padamu. Apakah kamu masih ingin mendengarkan suara dan bisikan dari masa lalu yang mencoba kembali? Atau kamu memilih untuk melangkah lebih jauh dan membiarkan semuanya tetap menjadi kenangan yang indah dan tak terlupakan? Dia mungkin terikat, tetapi kamu yang memegang kendali, dan pilihan ada di tanganmu. Apa sebenarnya yang membuat dia tak bisa melepaskan kamu, meskipun waktu terus berlalu dan kehidupan pun berjalan maju tanpa menunggu? Jawaban atas pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang sesederhana, karena cinta yang belum selesai, karena kedalaman perasaan itu jauh melampaui kata-kata sederhana tersebut. Kamu bukan hanya sekadar orang yang pernah hadir dalam hidupnya, melainkan sosok yang membentuk bagian yang sangat penting dari perjalanan emosionalnya yang meninggalkan bekas yang tak mudah dihapus oleh waktu maupun jarak. Bersama kamu, dia pernah merasakan sesuatu yang sangat jujur dan tulus. Perasaan yang membuatnya merasa hidup, merasa diterima, dan merasa dipahami secara mendalam. Perasaan itu bukanlah sekadar romantisme sesaat, melainkan sesuatu yang menyentuh inti dari keberadaannya.
sesuatu yang memberi arti dan makna dalam setiap helaan napas dan setiap langkahnya. Itulah sebabnya, bahkan setelah berpindah ke orang lain, dia sulit untuk benar-benar melupakanmu karena jejak yang kamu tinggalkan begitu dalam dan melekat kuat di relung hatinya. Dia mungkin berusaha menghapus semua kenangan itu dengan menjalin hubungan baru, mencoba menggantikan rasa yang belum terobati itu dengan kehadiran orang lain, berharap bahwa dengan cara itu, perasaan itu akan memudar dan perlahan menghilang. Tapi, setiap kali dia tertawa, setiap kali dia berbicara dengan pasangannya saat ini, ada bagian kecil dari dirinya yang diam-diam membandingkan, yang merasa bahwa sesuatu yang hilang tetap belum tergantikan. Di sanalah letak permasalahannya, karena rasa yang dia miliki padamu bukanlah sekadar romantisme yang indah dan sempurna, melainkan kedalaman yang tak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Rasa itu adalah cerminan dari sebuah koneksi emosional yang tulus dan autentik, yang menyentuh bagian terdalam dari hatinya dan tidak bisa dihapus begitu saja oleh jarak maupun waktu. Hubungan kalian mungkin tidak selalu berjalan mulus, penuh dengan luka dan pertengkaran, bahkan mungkin tercampur dengan ketidakpastian dan kesalahan. Namun dari situlah dia merasa ada kekuatan yang tidak kasat mata, sebuah ikatan yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata dan peristiwa. Karena kalian pernah saling membuka diri, menunjukkan sisi-sisi rapuh yang tidak bisa sembarangan dilihat oleh orang lain. Kalian berbagi rahasia yang tidak pernah diungkapkan secara langsung. Dan di saat itu, dia merasa benar-benar diterima apa adanya. Kamu membuatnya merasa bahwa dia bisa menjadi dirinya sendiri, meskipun dalam kondisi yang tidak ideal, dan perasaan itu, kepastian bahwa dia bisa menjadi jujur dan diterima, adalah sesuatu yang sangat berharga dan sulit dilupakan. Lalu, muncul pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah dia benar-benar mencintai orang yang bersamanya sekarang? Ataukah dia hanya berpura-pura bahagia demi menjaga stabilitas dan keamanan hidupnya? Di permukaan, dia mungkin tampak baik-baik saja, menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang tampaknya normal dan tanpa beban. Tapi jika kamu mampu memperhatikan lebih dalam, jika kamu mampu membaca sinyal-sinyal halus yang dia kirimkan, kamu akan menyadari bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum dan kata-katanya. Entah dari caranya menghindari topik tertentu, dari tatapan kosong saat membicarakan masa depan, atau dari gestur halus yang memperlihatkan ketidaknyamanan. Semua itu menunjukkan bahwa dia belum sepenuhnya bisa melepaskan apa yang pernah dia rasakan, apa yang pernah dia miliki bersamamu. Hubungan yang dia jalani saat ini mungkin menawarkan stabilitas, rasa aman, dan kenyamanan secara logika, tetapi aman tidak selalu berarti bahagia. Ada kekosongan yang mengendap di dalam hatinya, perasaan hampa yang sulit dijelaskan, karena dia tahu bahwa meskipun semuanya tampak sempurna dari luar, di dalam sana, dia masih menyimpan ruang yang kosong, ruang yang diperuntukkan untuk seseorang yang belum selesai dia lepaskan, dan orang itu adalah kamu. Ada bagian dari dirinya yang masih terikat, yang masih mempertahankan harapan dan kenangan akan sesuatu yang pernah dia miliki bersamamu, yang belum mampu dia tutup rapat-rapat dan lupakan sepenuhnya. Mungkin dia tidak akan mengakuinya secara langsung, bahkan mungkin dia sendiri menyangkalnya di depan dirinya sendiri. Tapi, perasaan tidak bisa dibohongi. Kalau hati masih memikirkan seseorang dalam diam, meskipun waktu telah berlalu dan banyak hal berubah, itu berarti ada sesuatu yang belum selesai, belum tuntas, dan belum benar-benar usai. Perasaan itu bukan hanya tentang kamu, tetapi juga tentang dirinya sendiri yang masih berusaha memahami dan menerima kenyataan bahwa sebagian dari hatinya masih tertambat pada kenangan dan perasaan yang tak pernah sepenuhnya hilang. Jadi, meskipun kamu tak lagi berada di kehidupannya secara fisik, jejak-jejakmu tetap tertinggal di sana. Dalam caranya melihat dunia, dalam cara dia menanggapi orang lain, dan dalam setiap napas yang dia ambil saat namamu tiba-tiba muncul di pikirannya. Karena meskipun dia sedang bersama orang lain, hati kecilnya tahu bahwa masih ada bagian dari dirimu yang tidak bisa dia abaikan, yang selalu ada di balik setiap langkah dan setiap kata yang dia ucapkan. Dan itulah kekuatan dari perasaan yang tak pernah benar-benar hilang,
yang tetap hidup di dalam sanubarinya. Menunggu waktu dan kesempatan untuk sebuah kejujuran yang mungkin suatu hari nanti akan terungkap, atau bahkan tetap abadi dalam diam yang penuh makna. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan. Serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.